Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengembangan fisik, intelektual, bahasa, dan psikososial pada anak. Perkenalkan, nama saya Neng Sinopi dengan NIM 1202040089. Saya bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu perkembangan individu anak. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Adapun yang kedua, perubahan dalam perkembangan individu anak. Perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu biologis. Secara umum, definisi atau pengertian biologis adalah suatu proses yang ada pada makhluk hidup dan juga sebagai pembeda antara makhluk hidup dan yang tak hidup. Biologi juga dijelaskan sebagai perkembangan yang berkaitan dengan terjadinya proses ovulasi manusia, dan perkembangan biologis ini juga membahas tentang kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan intelektual seorang anak yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Secara langsung, perkembangan biologis atau fisik seseorang akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak, sedangkan secara tidak langsung, perkembangan serta pertumbuhan secara fisik akan mempengaruhi bagaimana seorang anak memandang dirinya dan bagaimana dia memandang orang lain. Yang kedua, sosio-emosional. Sosio-emosional merupakan perubahan yang terjadi pada diri setiap orang dalam warna afektif yang menyertai setiap kondisi atau perilaku individu. Dalam pembahasan sosio-emosional tersebut lebih ditekankan pada sosio-emosional remaja. Yang terakhir yaitu kognitif. Kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses berpikir manusia, sedangkan dalam arti pada umumnya adalah proses mental manusia yang termasuk perolehan, penyimpanan, dan penggangguan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Pujiati dan Mashkoiri 2016, bahwasannya kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitar, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Yang ketiga yaitu tugas-tugas perkembangan pada individu anak. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Yang kelima, keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Dan yang terakhir, mencapai kebebasan pribadi. Yang keempat, perkembangan fisik pada individu. Yang pertama, pertumbuhan fisik cenderung stabil. Yang kedua, keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Yang ketiga, gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. Yang keempat, anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. Yang kelima, kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak, karena untuk menyalurkan energi. Yang terakhir, ada perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya. Yang kelima, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir, dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Dalam arti lain, intelektual yaitu kecakapan untuk berpikir, menyimpan atau mengerti, kecakapan untuk menyimpan hubungan-hubungan juga perbedaan-perbedaan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nashwa Audriani. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada individu anak. Ada 6. Yang pertama, perubahan pembendaharaan kata.
Yang kedua, bersamaan dengan masa sekolah, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja, seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Yang ketiga, anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Yang keempat, membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Yang kelima, menulis lebih sulit daripada membaca. Yang keenam, membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Selanjutnya, teori psikososial anak. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman seorang individu atas situasi sosial di lingkungannya. Secara real, psikososial ini meliputi bagaimana seseorang mengetahui apa yang dirasakan orang lain, bagaimana mengekspresikan perasaan dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungannya. Selain itu, psikososial juga berkaitan dengan kemampuan seorang anak melepaskan diri dari ibu atau orang yang penting di dekatnya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara mandiri. Pada saat yang bersamaan, perkembangan psikososial ini juga meliputi pemahaman seorang anak atas peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Adapun fase-fase dari perkembangan psikososial, ada 5 fase. Yang pertama, fase oral. Pada tahap ini, aktivitas anak lebih banyak melibatkan mulutnya, yaitu sumber utama kenyamanannya. Fase ini berlangsung dari masa bayi sampai umur 1 tahun. Yang kedua, fase anal. Fase ini berlangsung saat anak berusia 1-3 tahun. Pada masa ini, anak mulai memperlihatkan rasa keakuannya atau ada rasa aku dalam dirinya. Juga sikapnya yang cenderung egois. Ia pun mulai mengenal tubuhnya sendiri dan mendapatkan kepuasan dari pengalaman autoerotiknya. Yang ketiga, fase odival atau palik. Terjadi pada anak usia 3-6 tahun, anak pun mulai bisa merasakan dorongan seksualitas yang kemudian ditujukan kepada orang tua yang jenis kelaminnya berbeda dengannya. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Selanjutnya, anak akan sadar sendiri dan berusaha untuk belajar menahan diri serta menyesuaikan dirinya. Dalam penyesuaian diri ini, anak akan cenderung dekat dengan orang tua ataupun teman bermainnya yang jenis kelaminnya sama dengannya. Yang keempat, fase laten atau masa sekolah. Biasanya terjadi pada anak usia 7-12 tahun. Periode ini merupakan periode integrasi yang bercirikan anak harus berhadapan dengan berbagai macam tuntutan sosial seperti hubungan kelompok, pelajaran sekolah, konsep moral dan etik, dan juga hubungan dengan dunia dewasa. Yang terakhir yaitu fase genital. Dalam fase ini, anak dihadapkan dengan masalah yang kompleks dan ia diharapkan mampu bereaksi sebagai orang dewasa. Ada juga kelainan dalam perkembangan psikososial. Ada 2, yang pertama gangguan emosi. Gangguan emosi tampak melalui perilaku ekstrim, seperti terlalu agresif, terlalu menarik diri, berteriak, diam 1000 bahasa, terlalu gembira atau terlalu sedih. Perilaku ekstrim juga muncul dalam tempo yang tidak sebentar dan dalam situasi yang tidak tepat. Masyarakat kadang-kadang memberi label pada anak yang memiliki hambatan ini dengan sebutan anak nakal misalnya. Yang kedua, gangguan perhatian. Gangguan perhatian tampak sebagai kesulitan seorang anak dalam memberi perhatian terhadap objek di sekitarnya, sekalipun dalam waktu yang tidak lama. Termasuk dalam kelainan ini, yaitu hiperaktif, sulit memusatkan perhatian atau ADHD, dan autisme. Secara sekilas, penyandang gangguan ini dapat terlihat seperti anak yang keterbelakangan mental, kelainan perilaku, gangguan pendengaran, atau bahkan berperilaku aneh atau nyentrik. Untuk memastikan apakah seorang anak memiliki gangguan perhatian ini, terutama autisme, perlu dilakukan oleh dokter, psikolog, terapis, guru, dan utamanya keterangan orang tua mengenai sejarah perkembangannya. Deteksi kelainan perkembangan dapat dilakukan oleh orang tua sejak dini. Semakin cepat orang tua menemukan kelainan-kelainan pada anak, akan semakin baik dan mudah dalam penanganannya.
Selanjutnya, kognitif pada individu dasar. Ada 5. Yang pertama, menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Yang kedua, anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Yang ketiga, sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Yang keempat, berpikir secara induktif. Dan yang kelima, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisasi, konservasi, dan tentang jumlah. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Praditya Adi. Perkembangan lainnya pada individu anak. Perkembangan lainnya pada individu anak meliputi A. Perkembangan bicara, B. Perkembangan minat baca, C. Perkembangan moral, D. Perkembangan emosi, dan E. Perkembangan sosial. A. Perkembangan bicara pada individu anak. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. 2. Bertambahnya kosakata. 3. Anak perempuan lebih banyak berbicara daripada anak laki-laki. 4. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. B. Perkembangan minat baca pada individu anak. 1. Sampai usia 8 tahun, anak suka membaca cerita-cerita khayal. 2. Anak laki-laki lebih suka membaca cerita tentang hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan, sejarah, hobi, dan sport. 3. Anak perempuan lebih suka cerita tentang seputar rumah tangga, binatang, puisi, dan sebagainya. C. Perkembangan moral pada individu anak. 1. Sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. 2. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. D. Perkembangan emosi pada individu anak. 1. Emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. 2. Pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. 3. Anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain, seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, ketakutan, dan sebagainya. E. Perkembangan sosial pada individu anak. 1. Perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. 2. Orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. 3. Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks. 4. Interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan guru memiliki peran penting. 5. Pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak. Kegiatan bermain dan teman sebaya pada individu anak. 1. Bermain berperan penting bagi fisik, psikis, dan sosial anak serta mendapatkan pengalaman yang berharga. 2. Menyukai bermain dalam bentuk kelompok karena ada interaksi, tenggang rasa, dan sesama teman. 3. Menyukai permainan olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan sebagainya. 4. Pengaruh teman sebaya sangat besar baik yang bersifat positif, pengembangan konsep diri dan harga diri, maupun negatif, seperti merokok, membolos, mencuri, dan lain-lain. Implikasi perkembangan pada individu anak. 1. Pada masa kanak-kanak merupakan masa dalam tahapan operasional konkret. 2. Berpikir logis mengenai objek dan kejadian serta bersifat konkret. Strategi guru dalam pembelajaran pada individu anak. 1. Menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. 2. Gunakan alat visual, misalnya HP atau LCD. 3. Gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak, dari hal yang bersifat sederhana ke hal yang bersifat kompleks. 4. Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. 5. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau materi yang sulit dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.